Alih-alih digunakan sebagai motor penggerak, anak muda sering didiskreditkan dan dijadikan anak bawang di dunia politik. Tapi beberapa minggu terakhir kita melihat sepak terjang anak muda yang berani menggebrak kepakem tersebut. Siapa sih anak muda itu? Berani banget kayaknya. Oke, kita tampilkan Samara Amarani. Selamat datang di Kumparan. Makasih Mas, sudah diundang. Kita mengenal Samara dengan sebagai dua sosok, yaitu sebagai anak muda, dia masih mahasiswi, dan juga sebagai politisi. Bisa diceritain nggak latar belakangnya? Ya sebenarnya emang dari muda sih aku suka politik ya. Jadi kayak kalau misalnya orang tua aku suka cerita, Samara tuh dari usia 3 tahunan, waktu pemilu 99 tuh suka teriak-teriak di depan TV. Waktu itu Pilpres kan, Gus Dur, Gus Dur, Gus Dur gitu. Kayak seneng banget gitu sama Gus Dur ketika itu. Padahal nggak ngerti kenapa seneng sama Gus Dur, seneng aja, sekedar seneng gitu. Tertarik aja sama peristiwa-peristiwa politik. Tapi nggak hanya sebatas tertarik, nggak sampai kayak pengen terjun. Nah baru kepikiran untuk punya kontribusi, nulis, misalnya mengawasi pemerintahan dan lain-lain itu tahun 2014 pas Pak Jokowinya kepilih jadi presiden. Nah setelah itu magang di kantor gubernur DKI selama 4 bulan. Nah pas magang banyak bantu simplifikasi perizinan karena sama Pak Ahok waktu itu ditugasi untuk naikin izin usaha. Jadi supaya ranking Indonesia di indeks kemudahan berbisnis World Bank itu naik. Nah kita simplifikasi tuh izin yang 2 lantai itu dari 165 hari jadi 43 hari dan 6 jam. Dan itu membuat survei kemudahan berbisnis Jakarta di tingkat World Bank yang kontribusinya ke Indonesia itu naik 16 peringkat dalam bidang memulai usaha. Waktu itu aku mikir seneng banget kan, kayak kita ngerasa punya kontribusi konkret. Oke lah mungkin itu hanya satu indikator. Tapi aku mikir banget waktu ngomong sama teman-temanku juga, kalau jadi staf magang aja kita punya kontribusi seperti ini. Bayangin nggak kalau kita punya jabatan politiknya, jadi gubernurnya, jadi wakil gubernurnya, jadi anggota DPR. Jadi kita jadi proses dalam pengambilan keputusan, bahkan pengambil keputusan itu, dan itu langsung kebijakannya langsung dirasakan sama masyarakat banyak. Kenapa anak muda harus berpolitik? Untuk mengubah Indonesia, untuk mengambil keputusan yang bermanfaat bagi masyarakat, dia harus dibenerin sumber masalahnya DPR itu. Nah menurut aku untuk masuk ke sana tentunya kita nggak bisa menafikan partai politik, mesti masuk pakai partai politik kan. Karena kan nggak ada anggota DPR independen di sana gitu. Jadi kita mesti masuk ke partai politik, masuk ke sana. Aku percaya kalau kita masuk ke satu fraksi rame-rame anak muda semuanya, dan anak-anak mudanya idealis gitu. Anak-anak muda yang tahu mau ngapain kalau mereka di DPR. Karena menurut aku masalah yang sekarang juga ada itu misalnya di DPR RI. DPR RI itu kurang mendengar aspirasi rakyat. Tapi memang setiap anak muda kata mereka harus punya sikap politik. Mau bela siapapun ya itu hak pribadi. Tapi anak muda emang harusnya nggak berdiam diri tapi berbicara. Apa sih yang ingin Samara ubah di perpolitikan Indonesia? Sebenarnya banyak, tapi kalau misalnya kita mau fokus terhadap isu yang sekarang lagi mencuat ya, korupsi. Indonesia ini sudah memasuki era keterbukaan informasi. Tapi sebenarnya kita juga masih belum transparan banget. Coba kita lihat misalnya di DPR. Kita tahu nggak sih setiap anggota DPR kita tuh digaji berapa? Oke, kalau misalnya kita tahu digaji berapa, itu hak dia kan, misalnya take home pay-nya. Tapi terus kemudian ada uang reses kan yang diberikan kepada anggota DPR kita. Nah uang reses itu dipakai buat apa gitu? Kalau misalnya dia reses dipakai buat apa? Harusnya kan ada laporan yang jelas terkait itu. Terus kalau kunjungan kerja gitu, kunjungan kerja tuh ngabisin uang berapa? Mereka beneran kunjungan kerja nggak? Kadang kunjungan kerja harusnya cuma 2 hari sampai seminggu. Kok sekalian jalan-jalan, ada yang sampai nanti membawa keluarganya dan lain sebagainya. Kalau misalnya pakai biaya sendiri nggak apa-apa, tapi kalau misalnya terus kemudian dia membawa pakai biaya negara kan itu jadi bermasalah. Nah itu semua harus dibuka ke publik, harus ada transparansi, kita mesti tahu semuanya. Dan yang lebih menarik lagi di tingkat nasional itu sebenarnya harus diterapkan model-model kayak e-budgeting. Kenapa? Karena meskipun masyarakat sekarang sadar, misalnya di era Presiden Jokowi udah semakin baik nih. Kita tahu Pak Jokowi menggunakan anggaran negara buat apa aja, buat bangun infrastruktur, misalnya tol Trans Sumatera, bikin bangun jalan di Papua dan lain-lain. Tapi kan kita juga nggak bisa ngeliat dengan detail sebenarnya anggaran kita yang hampir 2.000 triliun itu dipakai buat apa. Jadi keterbukaan informasi itu menjadi penting. Kalau misalnya kita hanya meminta masyarakat untuk partisipatif tanpa transparansi, ya masyarakat nggak bisa berpartisipasi karena itu jadinya semu. Nah kalau misalnya memang betul ingin mengajak masyarakat untuk betul-betul berpartisipasi dalam era demokrasi, dalam era keterbukaan informasi, ya perlu ada transparansi yang jelas, apa anggaran kita dipakai buat apa, anggota DPR kita tuh ngapain aja. Jadi dalam demokrasi itu kita nggak cuma sekedar memilih dan selesai, kita harus berada dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat harus dilibatkan dan mengerti apa yang diawasi. Gimana caranya gua terlibat langsung ke dunia politik? Bisa macam-macam. Gitu. Pertama, kalau kalian punya concern politik, pertama baca berita banyak ya. Karena kalau kalian banyak baca berita, kalian akan tahu banyak banget masalah yang dihadapi Indonesia. Kedua, kalau punya concern politik, tuangkan. Bisa dalam bentuk vlog, bisa dalam bentuk tulisan. Ketiga, masuk dalam organisasi yang sejalan sama kalian. Bisa BEM, bisa segala macam, bisa partai politik. Gitu. Bebas caranya nggak bisa macam-macam. Tapi tuangkan itu dalam tulisan, tuangkan itu dalam bentuk organisasi. Lebih keren lagi kalau kalian bisa bikin solusi konkret, kirim ke pemerintah, kirim ke DPR.
Jadi anak muda itu harus berpolitik untuk mengambil alih kekuasaan dari politisi yang kurang oke di sana. Iya. Caranya adalah 1, baca berita. Baca berita, 2, banyak nulis. banyak nulis. Ya, atau bisa ngevlog Tuangkan juga. ide atau ngevlog atau pakai cara media apapun untuk menuangkan idemu. Masuk organisasi, Terus masuk organisasi atau berkontribusi konkret. bikin solusi kayak penelitian segala macam. Terima kasih sama Ramani sudah bagi tips soal berpolitik dan bagi banyak insight tentang dunia politik kita. Sukses, tos dulu dong bos. Makasih udah diundang kumparan. Sampai ketemu. Bentar. Mau diademin dulu? Mau di...